Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kembali bisa menikmati udara pagi kini. Lah masuk di 21 Sya'ban. Berarti 9 hari lagi. 9 hari lagi kita bersabuk jauh Ramadan insyaAllah. Allah juga pertemukan kita. Ya, tu talak cik. Allah juga pertemukan kita dengan dalam majlis ilmu. Semoga Allah terus berkenan mempertemukan kita dalam kebaikan. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pembahasan tarhib Ramadan. Patang berkenaan dengan kondisi orang-orang yang berbuka. Boleh buka, boleh tidak. Salah satunya tentang orang hamil dan menyusui. Apakah ibu hamil, ibu menyusui tidak harus qada atau tidak harus bayar fidyah, atau fidyah saja, atau qada saja. Ada 5 pendapat berkenaan dengan ini. Kita cari satu persatu. Pertama, apakah wajib bayar fidyah atau diqada? Pertama, alaihima al-qada wal it'am ala kulli yaumin miskina. Pendapat ulama yang pertama mengatakan ibu hamil yang tidak puasa, ibu menyusui yang tidak puasa, makanya harus wajib diqada dan memberi makan orang miskin, bayar fidyah yalah. Qada yalah, fidyah yalah. Menurut wabihi qala Malik, berarti menurut Imam Malik wa Syafi'i, Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad. Bisa kita ditemukan di kitab At-Tuhfah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab At-Tuhfah. Jadi kedua-duanya ini harus ganti, terus ini bayar fidyah lah. Wa 'inda Syafi'iyyah wal Hanabilah annahuma idza aftarata khaufan ala nafsihima fa 'alaihimul qada faqat. Kalau ini khawatir untuk dirinya, kalau untuk diri kau saya sakit beko atau berkurang air susu atau habis air susu bagi yang yang menyusui atau bagi yang hamil, lemah badannya, latihannya, bisa pingsan, maka itu qada saja. Tapi kalau sekiranya membahayakan untuk tak khawatirnya adalah kepada anak, kepada bayi, maka kedua-duanya. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, alaihimal qada faqat.
Wajibnya cuma qada aja, tidak bayar fidyah. Wa huwa madhhabul Auza'i wa Thawri wa Abi Hanifah. Imam Auza'i, Thawri, Abu Hanifah dan wa ashabu wa Abi Thawrin wa Abi Abid. Wa haula'i tabaru dilalati iqtiranil musafir bil hamil. Nah, jadi hanya mengqada saja, dianggaplah kondisi orang yang hamil, ibu menyusui, dan hukumnya seperti orang-orang yang musafir, musafir bil hamil wal murdi, atau qausul hamil wal murdi alal marid atau musafir. Diumpamakan seperti orang yang sakit, orang yang sakit, orang yang musafir kan hanya mengqada saja, tidak ada bayar fidyah. Nah, jadi disamakan dasarnya orang yang sakit, orang yang musafir. Yang ketiga, alaihimal it'amu faqat dunal qada. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan hanya bayar fidyah saja, tidak bayar puasa, nak mengganti dah. Itu kebalikan dari pendapat yang kedua. Ini berdasarkan Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, sahabat. Wa huwa madhabu Ishaq, menurut mazhab Ishaq. Wa huwa ikhtiyarul Allamah Albani. Imam Albani memilih pendapat ini, hanya bayar fidyah saja, ngasih makan saja. Ya seperti orang tua, walal ladzina yutiquna, orang tuanya tidak bisa puasa, ya tidak mungkin yang puasa. Barek kalau puasa, nya bisa puasa bisa, tapi barek seperti Syekhul Kabir, orang yang sudah tua renta, wal ajuz, lemah. Sebenarnya mereka mampu puasa, kan bisanya puasa, tapi yutiquna, itaqah, jadi berat dia. Bahkan yutirani insya'a, bisa membahayakan kedua-duanya. Kalau mulai itu cukup bayar fidyah saja, tidak qada. Itu pendapat yang ketiga. Yang keempat, al-qada'u 'alal hamil wal qada'u wal it'amu 'alal murdi. Apa beda hukumnya antara ibu menyusui jo yang hamil? Kalau yang hamil itu qada saja. Kalau yang hamil mengqada saja. Wal qada'u wal it'am 'alal murdi, sedangkan untuk yang menyusui qada ya fidyah ya. Ini pendapat Imam Malik, wa huwa qaulu 'inda Syafi'iyah. Ada juga pendapat sebagian ulama pengikut Imam Syafi'i yang mengatakan hanya yang hamil yang mengqada, tapi kalau menyusui qada ya fidyah ya. Yang kelima, laisa alaihi ma qada wala it'am. Yang kelima, ndak qada, indak jo fidyah. Perai aja. Ada aja pendapat. Pendapat siapa? Ibnu Hizam. Menurut pendapat Ibnu Hizam itu bisa ditemukan di kitab Al-Mahalli. Kalau di pesantren-pesantren Salafiyah itu beraja tuh kitab Mahalli nama. Ada di situ. Jadi ndak kedua-duanya. Wa idza saqata as-shaum, apabila hukum puasa itu jatuh, maka kewajiban fa ijabul qada alaihi ma syar'un lam yu'dzanillah ta'ala wa lam yujabullah al-qada illa 'alal marid wal musafir. Sebab dalam dalil ikan yang disuruh mengganti itu orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang haid, orang yang nifas, itu yang ada dalilnya. Adapun wa amma taklifu it'am fala yajuzu li ahadin ijabu gharamuhu lam ya'ti biha nassun wala ijma'. Kalau memang tidak ada dalilnya dah jangan di paso-pasoan gitu. Ada dalilnya enggak ada kagak kareh ketika suah kamu qadalah ada enggak dalilnya? Kamu itu kiri gaya ada enggak dalilnya? Kalau dalilnya secara khusus, kalau enggak ada berarti tidak wajib. Itu kan diumpamakan seperti orang sakit, diumpamakan seperti orang dikiaskan model orang yang musafir, atau dikiaskan sebagai orang yang tua renta yang tidak bisa puasa, makanya bayar fidyah. Kalau kedua-duanya komplitnya maka bayar fidyah, bayar ganti lo puasa. Kita lihat apa pendapat Kamal bin Said As-Salim, Abu Malik Kamal Said.
Kata beliau, wa arjahu hadhil aqwal, dari kelima pendapat ini yang paling rajih adalah annahuma tuftirani, kedua-duanya baiknya adalah buka, jangan paksakan puasa, tuftirani. Wa tut'imani, tapi kalau berbuka, tut'imani min kulli yaumin miskina, kalau nyo ndak puasa inyo berbuka, maka harus bayar fidyah, magih makan sebanyak nyobata orang miskin. Wala qada'a alaihima, tidak perlu qada, fidyah saja. Di pendapat yang keberapa? Yang kedua tadi. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas, karena sahabat mengecian. Di pendapat yang lebih nyupiah pendapat Ibnu Abbas, karena generasi imam-imam ya di atas sahabat dulu. Jadi Ibnu Abbas, Ibnu Umar, wala yu'lam lahum mukhalif min as-sahabah. Jadi karena pendapat itu tidak ada yang diselisihkan oleh sahabat, pilih dulu yang sahabat. Kalau depan Nabi nak do, kata dia nak do Nabi, yaudah ada nak sahabat. Karena diutamakan dulu yang pendapat yang lebih dahulu. Thumma inna hadits Ibnu Abbas, kemudian bahwasanya hadis yang tadi tentang Ibnu Abbas yang hanya membayar fidyah saja, tidak qada, lahu hukmur raf'i li'annahu hadisus sahabi, karena adalah hukumnya marfu', karena dia adalah sahabat yang mengatakan ja'a fi tafsiri yata'allaqu bisabanidul ayah, fahadha hadithun musnad kama taqarrara fi ilmi mustalah. Dalam ilmu mustalahul hadis, ilmu hadis, maka pendapat yang ya sahabat dulu yang diutamakan, wallahu a'lam. Jadi pertama tadi pendapat ibu hamil, ibu menyusui, kedua-dua bayar fidyah, qada ialah. Yang kedua qada saja. Yang ketiga fidyah saja. Dan keempat bagi yang hamil qada, bagi yang menyusui qada fidyah. Bagi yang kelima indak kedua-dua. Ya. Kadang orang ikut pilih. Yang paling aman itu adalah yang pertama. Yang pertama paling amannya kan. Ya kan ada perpek lima kan. Kita tidak tahu misalnya yang baik yang betul. Kalau menurut Said Kamal bin Said Salim mengatakan ya, yang tiru Nabi lah, yang tiru sahabat lah. Sahabat lebih dekat ke Nabi kan. Fidyah saja. Tapi yang paling aman adalah ganti lah. Bayi fidyah lah. Itu paling aman sebab pendapatnya doyo kan. Kita kan ikut imam, bukan hasil pemikiran awak. Dia dari yang lima itu pilih. Pilihan yang paling terkecil matauan ya. Kiranya kedua-duanya kan kalau la takarajonya dah. Wallahu a'lam. Okey, kita lanjut. Man yajibu alaihi al-fitr wa alaihi al-qada. Siapa yang wajib berbuka? Jadi wajib berbuka, nak boleh hendak. Kalau jadi orang wajib puasa, baginya wajib berbuka. Haram puasa. Satu pertama al-haid, orang haid. Ya, nak boleh puasa. Alim nawak namanya anda dah puasa yang tak boleh berdosa. Yang kedua wan nifas. Wan nufasa, orang-orang yang nifas, wan nufasa. Itulah kedua, itu yang wajib tu. Iko yang ada catatan tentang haid. Kalau bagi apa-apa kan bisa untuk anak je istrinya. Tapi bagi ibu-ibu kan aku ilmu langsung terapan. Idza taharat athna'an nahar. Misalnya sucinya di tengah hari. Pertanyaannya, apakah setengah lain misalnya, jam 10 berasiah. Nak do keluar itu. Apakah sisa hari itu nyu puasa? Karena kan wajib kan. Kalau puasa wajib apakah harus dari pagi? Fa innaha tatamada fi fitriha. Fatakulu wa tashrab wa in qadima wajhuha min safar wa huwa muftirun falahu ayyujami'uha wa laysa laha an tamsik baqiyatal yawm bi niyati siyam. Kalau sekiranya jam 10 berasiah, maka tidak perlu berniat puasa jam 10 itu. Berarti bolehnya makan, bolehnya minum. Bahkan kalau misal suaminya zaujuha pulang dari dalam perjalanan. Pulang dari
perjalanan. Bau tiba jam 10 tu tiba rumah dari Pekanbaru. Berarti pas mah pesawat tiba hujan taduah landasan Kariang. Boleh enggak berhubungan suami istri? Kalau menurut Iko ya juzu, boleh. Karena suami musafir baru tiba berarti kan nyolah hendak puasa tu karena tiba siang kan. Masih musafir. Istri bersihnya siang lah. Berarti di sisa hari boleh. Boleh. Hanya kalau fikih ke, tapi kalau hukum dan lain, cara pandang lain, masa di bulan siang Ramadan atau lain. Tapi kajian fikih itu kan ajarnya kedua-duanya memang masih boleh dalam keadaan boleh berbuka. Dia yang pertama. Idza taharat qabla al-fajar. Yang kedua, kalau sucinya sebelum fajar. Wa nawatis siyam sahha shaumu, maka niat puasa. Karena dah sucinya sebelum subuh. Wa in akharatil ghusl, walaupun nanti mandinya habis makan sahur atau sebelum subuh. Sebelum subuh baru mandi, bukan diakhirkan, boleh, tidak harus mandi dulu, bersih sampai mandi. Bagi yang belum terbiasa tuh dingin terus. Wa in akharatil ghusl, walaupun setelah fajar baru mandi. Ini menurut pendapat ulama. Hal tatanawal al-mar'ah dawaan yaqta'ul haidhah fi Ramadan. Kini karena ingin puasa full di bulan Ramadan, malah mah mengganti-ganti itu di bulan Ramadan. Lalu perempuan, istri-istri, perempuan-perempuan yang sudah haid minum pil. Semua jo waktu haji, waktu umroh. Sekali kemarinya boleh umroh, boleh nak minum obat yang bisa menahan atau waktunya atau menunda haid. Boleh tak? Kan memang ada yang dilakukan orang. Al-haidu amrun katabahullahu ala banati Adam. Masalah haid itulah ketetapan Allah kepada anak cucu Nabi Adam, manusia. Walam takunin niswatu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatakallafna dzalika liyasumna Ramadan kamilan. Belum ditemukan dari riwayat apa saja yang menjelaskan dulu perempuan-perempuan di zaman Nabi melakukan seperti ini dalam rangka ingin sempurna Ramadannya. Wa alaihi fala yustahabbu dzalika. Untuk hal ini maka tidak dianjurkan. Karena zaman Nabi saja kalau yang memang datang haid ya udah buka aja gitu. Ganti hari lain. Lakin idza fu'ila dzalik, akan tetapi kalau perempuan melakukan itu, walam yakun hadzal dawa yadurru biha, selama obat ini tidak membahayakan bagi perempuan. Itu catatannya. Selama tidak membahayakan, ingin juga sempurna, selama tidak membahayakan, karena kok yang ditahan kok darah mah harusnya keluar, wak tahan gitu. Fala ba'sa bih, kalau tidak membahayakan tidak masalah. Fala ba'sa. Fa idza tanawalathu wal qata' dammuha kana laha hukmu tahirah. Kalau sekiranya setelah diminum darah berhenti atau tertunda untuk keluar, maka hukumnya seperti hukum orang perempuan yang suci. Fatasumu, maka wajib puasa, wala i'adah 'alaiha, maka tidak ada ganti-ganti, tidak ada pengulangan. Wallahu a'lam. Tetap Allah a'lam. Al-mustahadah la tamna'u minas siyam. Kini yang nifas tadi atau yang haid tadi, batas standarnya misalnya dia biasa 5 hari, dia biasa 7 hari. Kini hari ke-8 keluar aja lah, itu mustahadah, itu penyakitannya, cek lah itu. Maka kalau dah mustahadah tu wala minas siyam. Salat pun demikian, wajib baginya untuk puasa. Kalau lah lewat batasnya lah boleh 40 hari nifas tu lalunya berhenti lah, mandi, salat, puasa tetap walaupun dia mengalir terus. Itu yang berkenaan dengan mustahadah, istihadah. Man khasyal halak, siapa yang khawatir celaka kalau berpuasa, maka wajib, ya bahaya membahayakan diri ketika puasa,
maka wajib berbuka. Siapa yang tidak boleh berbuka di siang? Ya, muslim, baligh, aqil, sehat, tidak sakit, mukim, tidak dalam perjalanan, perempuan yang suci dari haid dan nifas tidak boleh berbuka. Jadi kalau orang kafir silahkan, orang yang anak kecil silahkan, orang gila silahkan, orang sakit silahkan, orang yang dalam perjalanan silahkan, wanita haid dan nifas silahkan. Tapi kalau lain sehat, muslim, baligh, tidak kamar-kamar, maka tidak boleh berbuka, wajib puasa. InsyaAllah besok kita lanjutkan dengan qada Ramadan. Mumpung masih ada tinggal 9 hari untuk ibu-ibu yang puasa elun berganti. Apakah hukumnya berubah? Mengganti tahun besok ganti jo fidyah. Itu kajian saya. Karena do tu yang lalai lah 20 tahun, 15 tahun dan lu juga ganti lah. Apa kondisi ke? Apakah hanya ganti saja atau jangan lah pakai dando lah, pakai dando lah kan? Allah balik pilih insyaallah besok kita bahas insyaallah. Sebelum kita tutup kita doa sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi, menganiaya diri kami dengan berbuat salah terus, berbuat dosa terus. Maka ampuni dosa kami ya Allah. Kalau tidak Engkau ampuni, sungguh kami akan menyesal dan merugi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah, khusus kepada yang sudah meninggal. Ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami bersama mereka nanti di surga firdausmu. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, bahagiakan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami terus kesempatan bisa berbakti kepada mereka. Rabbana hablana minas salihin. Allah, anak-anak kami ya Allah, jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu juga dengan pasangan kami, istri-istri kami, jadikan mereka yang terus sabar dan salihah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allah, di antara kami mungkin ada yang sedang susah, banyak masalah, banyak hajat, penuhi hajat kami ya Allah. Selesaikan masalah kami, mudahkan urusan kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hathna idza syi'ta sahla. Di antara kami mungkin ada yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit sebagai penggugur dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Sampaikan kami hingga Ramadan dan bisa mengisi Ramadan dengan cara terbaik kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.